jiwa-jiwa yang terpilih. Kita tiba di minggu ketiga Januari, waktu yang mungkin terasa biasa bagi banyak orang, tapi inilah yang membedakan. Hanya sedikit dari kita yang mampu membaca pesan tersembunyi yang hadir minggu ini. Sebagian besar akan melewatinya begitu saja, baru menyadarinya nanti sambil bertanya-tanya, bagaimana mereka bisa melewatkan tanda-tanda itu. Namun, bagi mereka yang peka, minggu ini adalah jendela kecil yang penuh makna, sebuah peluang yang tak boleh terabaikan. Seringkali minggu seperti ini terasa seperti bagian yang tidak penting dalam kalender. Tidak ada selebrasi besar, tidak ada peristiwa yang mencuri perhatian, hanya rutinitas yang terkadang melelahkan. Tapi izinkan aku bertanya, bagaimana jika di balik kesederhanaan ini, ada keajaiban yang menunggu untuk ditemukan? Bagaimana jika momen yang kamu anggap biasa sebenarnya adalah langkah kecil menuju sesuatu yang jauh lebih besar? Hanya mereka yang cukup sadar yang mampu menangkap peluang ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku berterima kasih untuk kalian yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Terima kasih atas dukungan, komentar, like, dan subscribe. Kebaikan kalian adalah cahaya yang menerangi jalan kita bersama. Aku ingin mengundangmu untuk meninggalkan komentar dengan angka 7, simbol niatmu kepada alam semesta. Biarkan video ini mengalir, bahkan jika hanya di latar belakang. Energinya nyata dan semakin kamu menyerapnya, semakin besar efek positifnya bagi perjalananmu. Di bawah permukaan yang tampak tenang, kekuatan kosmik yang halus sedang bergerak, menciptakan gelombang kecil yang dapat membawa perubahan besar. Penjajaran energi ini tidak terlihat oleh mata biasa, tetapi bagi mereka yang cukup sadar, minggu ini bisa menjadi panggung untuk momen pencerahan yang mengubah hidup. Saat kamu membaca atau mendengar ini, kekuatan subtil itu sedang bekerja di sekitarmu. Mereka menyusun rencana, menyelaraskan kejadian, dan menanamkan petunjuk di berbagai aspek kehidupanmu. Tapi hanya mereka yang membuka mata, hati, dan pikiran yang dapat melihatnya. Minggu ketiga Januari mungkin terlihat biasa saja di permukaan, tapi itu hanya ilusi, pesan-pesan tersembunyi, intuisi yang muncul tiba-tiba, atau kebetulan yang tampaknya sepele bisa menjadi petunjuk yang mengarahkanmu ke arah baru. Jangan abaikan minggu ini. Dengarkan hatimu, perhatikan tanda-tanda di sekitarmu, dan bersiaplah untuk menerima pesan-pesan yang mungkin selama ini kamu lewatkan. Mungkin di balik keheningan ini, ada sebuah awal baru yang luar biasa menunggumu. Jadi inilah kita, berada di tengah pekan yang mungkin tampak sederhana tetapi memiliki potensi besar untuk menjadi titik balik. Pertanyaannya, apakah kamu cukup peka untuk menyadarinya? Kamu mungkin merasa sudah meninggalkan 2024 jauh di belakang, seolah-olah pergantian kalender adalah garis akhir yang menandai bab baru. Namun apakah itu benar? Alam semesta memiliki caranya sendiri untuk mengingatkan kita bahwa perjalanan belum selesai, pelajaran yang belum selesai, perasaan yang masih menggantung tanpa penyelesaian, seperti gema samar yang terus berbisik di latar belakang minggu ini. Awal tahun selalu membawa semangat baru, optimisme, keberanian, dan mungkin sedikit kekacauan. Ada kegembiraan untuk memulai sesuatu yang segar, meninggalkan masa lalu di belakang. Namun, saat kita mulai menetap di Januari, ada sesuatu yang lain, sebuah tarikan halus namun kuat, seolah-olah bayangan dari tahun lalu masih menyelimuti udara. Bayangan ini bukanlah ancaman, itu adalah pesan. Ia hadir untuk mengingatkan kita tentang hal-hal yang belum selesai, emosi yang belum terungkap, dan keputusan yang masih tertunda. Ia memintamu untuk berhenti sejenak dan bertanya, apa yang belum aku hadapi? Apa yang masih aku bawa dari masa lalu yang perlu diselesaikan? Energi 2024 belum selesai dengan kita, karena ada sesuatu yang harus kita pahami sebelum benar-benar melangkah maju. Ini bukan tentang kembali ke masa lalu, tetapi tentang menyelesaikan apa yang perlu diselesaikan agar kita dapat berjalan ke depan tanpa beban. Minggu ini, perhatikan tanda-tanda kecil itu. Kenangan yang tiba-tiba muncul, mimpi yang terasa nyata, atau perasaan yang sepertinya muncul tanpa alasan. Semua itu adalah bagian dari pesan. Pertanyaannya adalah, apakah kamu akan menghadapi pesan ini dengan keberanian atau membiarkannya terus mengarahkanmu dari bayang-bayang?
2025 adalah tahun yang penuh potensi. Tetapi untuk sepenuhnya memanfaatkannya, kita harus membersihkan jalan dari hal-hal yang belum selesai. Jadi minggu ini adalah undangan untuk melihat ke dalam, mendengarkan gema masa lalu, dan menyelesaikan bab itu dengan cara yang penuh kesadaran. Bayangan tahun lalu bukanlah musuh, melainkan cermin yang memantulkan bagian-bagian dari diri kita yang perlu dilihat dan diterima. Cermin itu tidak hanya menunjukkan apa yang telah berlalu, tetapi juga memberi kita kesempatan untuk mengenal diri dengan lebih dalam. Di dalamnya, tersembunyi kekuatan yang memungkinkan kita untuk melangkah maju dengan ringan, tanpa beban masa, lalu yang belum diselesaikan. Melihat ke dalam cermin ini bukanlah hal yang mudah, tetapi jika kamu berani, kamu akan menemukan keberanian untuk maju dengan penuh keyakinan. Akankah kamu berani melihatnya? Alam semesta meskipun penuh dengan misteri jarang berteriak. Sebagian besar pesannya disampaikan dalam bisikan halus, yang hanya dapat didengar oleh mereka yang siap mendengarkan. Minggu ini mungkin terasa tenang, terlalu tenang. Mungkin kamu berpikir, namun apakah kamu menyadari bahwa dalam keheningan, itulah pesan-pesan yang paling mendalam sering muncul? Ketika dunia tampak seperti berhenti sejenak, frekuensi halus dari alam semesta mulai berdengung, membawa kita lebih dekat kepada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan alam semesta itu sendiri. Keheningan ini bukan kekosongan, sebaliknya, ini adalah ruang yang penuh dengan potensi. Ketika dunia di sekitar kita tampaknya sepi, itulah saatnya kita untuk lebih peka, lebih hadir. Dalam ketenangan itu, pesan-pesan yang paling penting dapat muncul, seringkali dalam bentuk yang tidak terduga. Mimpi-mimpi minggu ini mungkin terasa lebih hidup dari biasanya, membawa kamu ke tempat-tempat yang tampak akrab namun asing. Gambaran-gambaran sekilas yang muncul dalam mimpi bisa jadi adalah jembatan yang menghubungkan bawah sadar dengan alam semesta yang lebih besar. Dalam tidur, kita seringkali lebih terbuka terhadap energi kosmik yang mengalir melalui kita, dan mimpi-mimpi ini bisa menjadi cara alam semesta berkomunikasi dengan kita. Perasaan intuitif, momen-momen ketika sesuatu terasa benar atau salah, akan lebih intens minggu ini. Ada kemungkinan besar bahwa perasaan ini bukan sekadar kebetulan. Alam semesta melalui frekuensi halusnya mungkin sedang memberikan petunjuk yang sangat jelas tetapi hanya bisa dirasakan oleh mereka yang cukup peka untuk mendengarnya. Pikiran-pikiran yang tiba-tiba muncul di benakmu, ide-ide yang datang tanpa peringatan, kenangan yang mengganggu, atau dorongan untuk mengambil keputusan yang telah lama dihindari. Semuanya ini bukanlah kebetulan. Setiap pikiran yang muncul adalah bagian dari respons langsung terhadap energi kosmik yang sedang mengalir. Alam semesta tidak hanya menunggu kita untuk mendengarkan, ia mendorong kita untuk bertindak. Pikiran-pikiran ini adalah cara alam semesta membimbing kita menuju ke sejajaran yang lebih dalam dengan tujuan hidup kita. Apa yang tampaknya sebagai kebetulan mungkin sebenarnya adalah tanda dari arah yang harus kita tuju. Alam semesta bekerja dalam cara yang sangat halus, dan kita hanya perlu lebih hadir untuk menyadari kehadirannya. Ketika kita belajar untuk mendengarkan dengan hati, untuk melihat dengan lebih peka, kita akan mulai menyadari bahwa setiap detail dalam hidup ini adalah bagian dari desain yang lebih besar. Minggu ini adalah waktu untuk merenung, untuk membuka diri terhadap keheningan, dan untuk mengikuti aliran halus yang membawa kita lebih dekat kepada kesejajaran yang lebih tinggi. Alam semesta tidak hanya memberi kita petunjuk melalui mimpi atau intuisi, tetapi juga melalui setiap pikiran yang datang, setiap perasaan yang muncul, dan setiap keputusan yang kita buat. Semua ini adalah bagian dari komunikasi kosmik yang tak terucapkan. Apakah kamu siap untuk mendengarkan dan merespon? Minggu ini adalah saat yang tepat untuk berhenti meminta tanda dan mulai benar-benar menyadarinya. Alam semesta tidak selalu berbicara dengan kata-kata besar atau kejadian dramatis. Terkadang, pesan-pesan yang ia kirimkan datang dalam bentuk yang sangat halus. Sebuah burung yang melintasi jalanmu, frasa yang terulang dalam percakapan, atau bahkan sekadar perasaan yang tiba-tiba muncul, seolah kamu tahu sesuatu tanpa alasan yang jelas. Alam semesta berbicara dengan cara yang sangat sederhana, dan itu adalah panggilan untuk kita berhenti sejenak dan mendengarkan. Saat kamu memperhatikan hal-hal kecil ini, kamu mulai membuka diri untuk pesan-pesan yang lebih dalam.
Tidak ada yang kebetulan, dan segala sesuatu yang muncul dalam hidupmu memiliki arti yang lebih besar. Jadi bukannya terus-menerus mencari petunjuk besar atau keajaiban luar biasa, saatnya untuk mulai mengakui tanda-tanda kecil yang telah ada di depan matamu. Malam ini, langit akan menjadi cermin, memantulkan pertarungan batinmu, dan menunjukkan langkah berikutnya yang perlu diambil. Bulan dan Mars akan terbit bersama di langit malam, membawa energi yang sangat kuat dan penuh makna. Ini adalah momen yang langka, bukan hanya sebagai penjajaran astronomis tetapi juga sebagai metafora kosmik yang mendalam. Bulan yang melambangkan rahasia, emosi, dan introspeksi akan bertemu dengan Mars, planet yang menguasai ambisi, keberanian, dan aksi. Kombinasi ini adalah sebuah tarian elegan antara intuisi yang mendalam dan dorongan untuk bertindak. Bulan mengajak kita untuk menyelami perasaan kita, menghadapi ketakutan dan keraguan yang mungkin ada di dalam hati. Mars di sisi lain mendorong kita untuk melangkah maju, mengambil risiko, dan bergerak menuju tujuan dengan keyakinan dan keberanian. Namun, ada lebih banyak makna yang tersembunyi di balik momen langka ini. Bulan juga mencapai aphelion hari ini, titik terjauhnya dari matahari. Ketika bulan berada pada jarak terjauh ini, mungkin kita juga merasa jauh, terpisah, atau bahkan tersesat. Ini adalah waktu yang penuh dengan keraguan dan perasaan, seolah kita tidak bergerak maju, atau tidak cukup dekat dengan tujuan. Tetapi pikirkan, ini. Meskipun bulan terjauh dari matahari, ia tetap terikat pada orbitnya, bergerak dengan ritme yang tak tergoyahkan, tetap berada pada jalannya. Ini adalah pengingat yang kuat. Tidak peduli seberapa jauh kamu merasa dari tujuanmu, dari potensi sejati yang kamu miliki, atau bahkan dari dirimu sendiri, selalu ada kekuatan yang menjaga perjalananmu. Bulan mengingatkan kita untuk mencari kedamaian dalam introspeksi, untuk melihat ke dalam dan mengakui perasaan, bahkan ketika kita merasa terpisah. Mars dengan keberaniannya menuntut kita untuk tetap bertindak, untuk tidak menyerah pada rasa terpisah atau tersesat. Bersama-sama, Bulan dan Mars menyerukan keseimbangan antara refleksi dan aksi, antara keraguan dan keberanian, antara keheningan, batin dan dorongan untuk bergerak maju. Minggu ini izinkan dirimu untuk mendengarkan dengan lebih peka terhadap tanda-tanda yang diberikan alam semesta. Jangan ragu untuk menyelami kedalaman perasaanmu dan merenung, tetapi juga ingatlah untuk terus melangkah maju. Meskipun langkahmu terasa lambat atau tidak pasti, seperti bulan yang tetap berada dalam orbitnya meskipun jauh dari matahari, kamu juga akan menemukan jalanmu, meskipun perjalanan itu penuh dengan ketidakpastian. Keseimbangan antara refleksi dan aksi adalah kunci untuk memahami pesan yang lebih besar yang sedang disampaikan kepadamu. Apa yang kamu tahan untuk dilakukan? Di mana kamu membiarkan keraguan menggantikan kepercayaan diri? Penjajaran malam ini adalah panggilan yang mendalam untuk menyatukan kebijaksanaan tenang dari intuisimu dengan tekad berapi-api untuk bertindak. Ini adalah saat di mana kamu diundang untuk tidak hanya mendengarkan suara hati, tetapi juga untuk bergerak dengan keyakinan dan semangat. Alam semesta tidak hanya memberi kita petunjuk, ia menantang kita untuk meresponsnya dengan penuh keberanian. Lihatlah ke atas malam ini. Perhatikan dengan seksama bulan dan Mars yang terbit di langit. Cahaya mereka mungkin tampak redup dalam kegelapan, namun pesan yang mereka bawa sangat jelas. Ini adalah saat yang tepat untuk menghubungkan apa yang kamu rasakan dengan apa yang kamu lakukan. Bulan, dengan kelembutannya, membawa pesan dari dalam diri, intuisi, perasaan, dan refleksi. Jadi jangan meremehkan kekuatan momen ini. Bahkan saat kamu merasa bahwa minggu ini hanya berjalan begitu saja, di bawah permukaan ada energi yang sedang bekerja untuk membentuk jalurmu ke depan. Jika kamu mundur sedikit, memberi ruang untuk evaluasi dan refleksi, kamu akan menyadari bahwa ini adalah waktu yang sangat berharga. Dalam keheningan dan kesederhanaan, kamu bisa melihat dengan lebih jelas apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu diperkuat, dan apa yang perlu diteruskan dengan lebih hati-hati. Ingatlah, tahun ini belum sepenuhnya ditulis. Masih ada banyak halaman kosong yang menunggu untuk diisi dengan langkah-langkah berikutnya. Apa yang kamu pilih untuk dilakukan dalam minggu ini
dapat menjadi titik balik yang menentukan bagaimana kamu akan bergerak maju. Jadi, luangkan waktu untuk benar-benar merenung dan menilai. Jangan terburu-buru. Biarkan dirimu merasa setiap langkah kecil yang kamu ambil. Tahun ini menunggu untuk berkembang, dan langkahmu berikutnya akan menjadi bagian penting dari cerita yang lebih besar yang sedang kamu tulis. Ketika Mars beroposisi dengan matahari, tidak hanya langit yang menjadi lebih terang, tapi juga jiwa kita. Pada 16 Januari, saat Mars mencapai oposisi, planet merah akan berada di sisi berlawanan dengan matahari, membuatnya tampak lebih terang dan mencolok dari biasanya. Secara astronomi, ini adalah fenomena yang mengagumkan, namun maknanya jauh lebih dalam daripada sekadar penampakan langit. Oposisi ini membawa serta energi kosmik yang sangat kuat tentang konfrontasi, dorongan, dan keberanian yang membara. Mars dikenal sebagai planet pejuang, melambangkan aksi, energi yang tidak kenal, lelah dan kadang-kadang konflik yang tidak bisa dihindari. Ketika Mars berada dalam oposisi dengan matahari, energi ini diperkuat, menciptakan dorongan untuk menghadapi tantangan yang telah kita hindari. Ini adalah waktu yang penuh dengan potensi untuk perubahan besar, tetapi juga untuk pertempuran internal yang kita takuti. Energi Mars dalam oposisi tidak akan memberi ruang untuk penundaan. Ini adalah momen ujian sejati. Apakah kamu bersedia untuk menghadapi ketakutanmu? Apakah kamu siap untuk mengambil tindakan tegas, meskipun perasaan keraguan masih menghantui? Mars tidak menunggu hingga kamu merasa siap atau nyaman. Ia memintamu untuk bertindak sekarang, untuk berani melangkah meskipun rasa takut masih ada di dalam dirimu. Energi yang meningkat ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, dan cara kita merasakannya akan sangat tergantung pada bagaimana kita berhubungan dengan konflik dan tantangan dalam hidup kita. Bagi sebagian orang, dorongan yang kuat untuk bergerak maju mungkin terasa begitu mendesak, seperti sebuah kebutuhan mendalam untuk mengambil langkah besar yang telah ditunda terlalu lama. Mungkin ini adalah saat yang tepat untuk mengejar impian yang telah lama terpendam atau menghadapi masalah yang sulit dihindari. Bagi yang lain, Mars dalam oposisi bisa memunculkan ketegangan yang tidak terduga, sebuah konfrontasi yang akhirnya harus dihadapi. Mungkin ada keputusan yang tidak bisa lagi ditunda, hubungan yang perlu diperbaiki, atau tantangan yang harus diselesaikan sebelum kita bisa melangkah lebih jauh. Perasaan ini bisa terasa menekan, tetapi inilah kesempatan untuk menghadapinya dengan kepala tegak dan mengambil langkah pertama untuk menyelesaikan apa yang telah tertunda. Namun, bukan hanya tentang menghadapi dunia luar. Ini juga tentang menghadapi diri sendiri, menyadari bagian dalam dirimu yang telah kamu hindari, ketakutan atau keraguan yang telah menghalangimu. Mars mengajakmu untuk melangkah keluar dari zona nyaman dan bertindak dengan keberanian, tidak peduli seberapa besar tantangan yang ada. Ini adalah waktu untuk membebaskan dirimu dari apa yang menahanmu, untuk berdiri tegak dan berkata, "Saya siap untuk menghadapi apapun yang datang." Dengan energi Mars yang kuat ini, kamu akan merasakan dorongan untuk bergerak, tetapi juga akan dihadapkan pada pilihan untuk bertindak atau tetap terjebak dalam ketidakpastian. Energi ini menguji sejauh mana kamu siap untuk menghadapi pertempuran batin dan luar yang ada di depanmu. Jadi, jangan biarkan ketakutan menghalangi langkahmu. Mars memanggilmu untuk berani, untuk mengambil tindakan, dan untuk maju, bahkan jika langkah itu terasa berat. Sebab melalui tindakan itu, kamu akan menemukan kekuatan sejati yang telah lama tersembunyi di dalam dirimu. Mars dengan segala keberaniannya bukanlah energi yang datang begitu saja tanpa alasan. Walaupun ia bisa terasa seperti gelombang yang mendorong kita maju dengan kuat, ini adalah energi yang penuh dengan tujuan dan makna. Mars mengajak kita untuk bertindak, tetapi bukan sekadar untuk bertindak tanpa arah. Energi ini membawa dengan dirinya panggilan untuk menghadapi konflik, baik itu eksternal maupun internal, dengan tekad yang lebih dalam. Setiap pertempuran yang muncul dalam hidup kita, baik itu dengan dunia luar atau diri kita sendiri, adalah kesempatan untuk berkembang lebih jauh, untuk menemukan potensi tersembunyi yang mungkin tidak pernah kita sadari sebelumnya. Minggu ini, ketika Mars mengungkapkan energinya, itu bukan hanya tentang dorongan untuk bertarung atau melawan. Ini adalah tentang mengambil keputusan dengan tujuan,
tentang berdiri teguh pada kebenaran yang ada dalam diri kita. Jika kamu merasa berada di ambang keputusan besar, maka minggu ini adalah waktu yang tepat untuk melompat, untuk melangkah keluar dari zona nyamanmu, dan mengambil langkah berani yang selama ini kamu ragu-ragu untuk ambil. Jika kamu merasa telah menahan diri, menahan suara hatimu, inilah saatnya untuk berbicara. Mars mengingatkanmu bahwa suara dan tindakanmu punya kekuatan. Ini bukan tentang bertarung demi bertarung. Ini adalah tentang bertindak dengan tekad untuk memastikan bahwa setiap langkah yang kamu ambil memiliki makna dan tujuan. Ketika langit mencerminkan konflik batin kita, Mars menjadi pemandu yang membantu kita untuk menavigasi jalan ini dengan keberanian yang dia tawarkan. Kamu diingatkan bahwa setiap tantangan yang dihadapi adalah bagian dari perjalanan menuju tujuan yang lebih besar. Gunakan energi Mars dengan bijak. Ini adalah waktu untuk memeriksa kembali apa yang telah kamu hindari, apa yang belum diselesaikan, dan bagaimana kamu bisa melangkah maju dengan lebih jelas dan penuh keyakinan. Pada 18 Januari, Venus dan Saturnus akan berada begitu dekat di langit sehingga mereka akan tampak seperti satu. Meskipun penampilan mereka yang tenang bisa membuat kita berpikir bahwa ini adalah pertemuan yang lembut, kenyataannya adalah sebaliknya. Ini adalah pengingat dari kosmos tentang keseimbangan yang terus-menerus terjadi antara dua kutub yang sangat berbeda. Kesenangan dan pengendalian diri, emosi, dan logika, kebebasan dan tanggung jawab. Venus yang melambangkan cinta, keindahan dan hubungan, berhadapan dengan Saturnus, planet yang dikenal dengan sifatnya yang keras dan disiplin. Ketika kedua kekuatan ini bertemu, mereka menciptakan gesekan yang membawa kita untuk menghadapi pertanyaan penting tentang bagaimana kita menyeimbangkan aspek-aspek kehidupan yang berbeda. Apakah kita membiarkan diri kita terlalu terikat pada kesenangan dan emosi? Atau apakah kita terlalu keras pada diri sendiri? Terlalu mengutamakan disiplin dan pengendalian? Ini adalah waktu untuk merenungkan hubungan kita dengan diri sendiri dan orang lain. Apakah kita memberi ruang bagi kesenangan dan kebahagiaan dalam hidup kita? Atau apakah kita terlalu terfokus pada kewajiban dan tanggung jawab? Bagaimana kita bisa menemukan keseimbangan antara menikmati hidup dan tetap bertanggung jawab atas keputusan yang kita buat? Venus dan Saturnus mengingatkan kita bahwa keduanya penting, dan meskipun mereka mungkin tampak bertentangan, mereka dapat saling melengkapi jika kita belajar untuk mengintegrasikannya dengan bijaksana. Keseimbangan ini tidak datang dengan mudah dan mungkin akan terasa seperti perjuangan. Namun inilah kesempatan untuk menilai kembali apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Apakah kita memberikan cukup waktu untuk hal-hal yang kita cintai, atau kita terlalu terfokus pada apa yang harus dilakukan? Ini adalah panggilan untuk mengingat bahwa hidup tidak hanya tentang bekerja atau bertahan, tetapi juga tentang menikmati perjalanan dan hubungan yang kita bangun sepanjang jalan. Venus, planet yang mempesona dengan aura cinta, keindahan, dan kesenangan, berhadapan dengan Saturnus, planet yang mengatur disiplin, struktur, dan batasan. Ketika keduanya bertemu di langit, sebuah energi kosmik yang mendalam muncul, menuntut kita untuk merenungkan keseimbangan dalam hidup kita, terutama dalam hubungan kita dan cara kita menjalani kehidupan. Dalam momen ini kita dihadapkan pada pertanyaan penting yang menguji pemahaman kita tentang apa yang benar-benar kita hargai, dan bagaimana kita mengelola antara kebebasan dan kewajiban. Ketika Venus dan Saturnus bergabung, mereka menuntut kita untuk mengevaluasi apakah hubungan kita berkembang secara sehat, atau justru terjebak dalam dinamika yang membebani. Apakah hubungan yang kita jalani berkembang dalam kehangatan dan keindahan, atau justru dibebani oleh harapan yang tidak terucap dan ketegangan yang tak pernah diselesaikan? Mungkin ada harapan yang kamu tempatkan pada diri sendiri atau orang lain yang membentuk batasan yang tidak terlihat dan secara diam-diam membebani hubunganmu. Begitu juga dalam hal hasrat dan impian pribadi kita, apakah kita memberi kebebasan penuh pada hasrat kita untuk tumbuh dan berkembang, atau justru mengurungnya dengan ketakutan, rasa tidak cukup, atau batasan yang kita buat sendiri? Terkadang kita menciptakan hambatan yang menghalangi kita untuk meraih kebahagiaan sepenuhnya. Entah itu karena rasa takut gagal, merasa tidak layak, atau rasa khawatir bahwa kita tidak akan mampu memenuhi ekspektasi yang kita letakkan pada diri sendiri.
Penyelarasan Venus dan Saturnus bukanlah tentang menghukum atau memberi peringatan. Sebaliknya, ini adalah kesempatan untuk memperjelas bagian-bagian dari hidup kita yang mungkin telah kita abaikan atau tempatkan dalam ketidakseimbangan. Harmoni sejati tidak datang dari menghindari konflik, tetapi dari menghadapinya dengan penuh kesadaran dan kejujuran. Ketika kita berani menghadapi ketegangan dan tantangan yang ada, kita menemukan ruang untuk tumbuh dan berkembang dengan lebih kuat. Tarian kosmis ini mengajak kita untuk mengevaluasi prioritas hidup kita, terutama antara mengejar cinta dan kebahagiaan serta tanggung jawab yang menyertainya. Apakah kita begitu terfokus pada mengejar kebahagiaan pribadi dan kesenangan yang datang dengan cinta, hingga kita mengabaikan pentingnya tanggung jawab dan komitmen yang harus kita hadapi? Atau apakah kita terlalu terikat pada kewajiban dan tanggung jawab sehingga kita lupa untuk menikmati keindahan hidup yang ada di sekitar kita? Ini adalah waktu yang sangat baik untuk menyeimbangkan dua aspek penting dalam hidup kita, gairah dan disiplin. Venus mengajarkan kita untuk mengikuti keinginan hati, untuk memberi ruang pada diri kita mencintai, menikmati keindahan, dan merayakan hidup. Namun, Saturnus mengingatkan kita bahwa cinta dan kebahagiaan juga membutuhkan struktur dan pengendalian diri. Kita tidak dapat sepenuhnya menikmati keduanya jika kita mengabaikan kewajiban dan tanggung jawab yang datang bersamanya. Pada tanggal 18 Januari, ketika Venus dan Saturnus bertemu begitu dekat di langit, luangkan waktu untuk merenung. Ini adalah waktu yang tepat untuk duduk dalam keheningan, bermeditasi, atau menulis jurnal untuk melihat lebih dalam ke dalam diri. Apa yang perlu kamu pertimbangkan untuk mencapai keseimbangan antara keinginan pribadi dan tanggung jawab? Apakah ada hal-hal yang perlu kamu lepaskan atau ubah untuk menciptakan ruang bagi kedamaian batin dan kebahagiaan sejati? Jawaban yang kamu temukan mungkin lebih dalam dari yang kamu duga. Terkadang, jawaban untuk pertanyaan terbesar kita datang melalui refleksi yang tenang dan penerimaan, bahwa keseimbangan dalam hidup adalah sesuatu yang perlu terus kita jaga, bukan sesuatu yang bisa dicapai sekali dan untuk selamanya. Saat kita mampu menemukan keseimbangan ini, kita tidak hanya membangun hubungan yang lebih sehat dan lebih penuh kasih, tetapi juga menciptakan hidup yang lebih damai dan memuaskan. Semesta berbisik dalam pola-pola. Dari hari pertama Januari hingga sekarang, setiap momen memiliki makna. Meskipun pada pandangan pertama tampak samar, peristiwa bulan ini mungkin terasa seperti potongan-potongan yang tersebar, pikiran yang terlintas, kesempatan yang terlewatkan, atau kemenangan kecil. Namun ketika kamu mundur sejenak, potongan-potongan itu mulai membentuk sebuah mosaik, pola tersembunyi yang jauh dari kebetulan. Mars dengan keberaniannya mengingatkan kita bahwa meskipun perasaan dan pemikiran kita mendalam, kita juga perlu bertindak dengan tekad yang tak tergoyahkan. Kedua energi ini, meskipun sangat berbeda, saling melengkapi. Dan saat mereka bersatu, mereka menciptakan keseimbangan yang sempurna antara perasaan dan tindakan. Malam ini bukan hanya tentang melihat langit, tetapi tentang melihat dalam dirimu sendiri. Apa yang kamu tunda? Apa yang kamu ragukan? Ini adalah waktu untuk bertanya pada diri sendiri dan benar-benar merasakan jawabannya. Tindakanmu harus datang dari tempat yang terhubung dengan intuisi terdalam, bukan hanya dorongan impulsif atau ketakutan. Bulan dan Mars memberi kamu kekuatan untuk bertindak dengan keyakinan, tetapi juga mengingatkanmu untuk mendengarkan apa yang ada di dalam sebelum bergerak. Langkah ketiga tidak pernah acak. Itu adalah momen penting dalam perjalananmu, di mana kamu mulai melihat gambaran yang lebih besar. Ketika kamu bergerak maju dengan keberanian, kamu tidak hanya mengikuti langkah demi langkah, tetapi mulai merasakan ritme yang lebih besar yang sedang membentuk hidupmu. Dalam perjalanan hidup ini, ada saat-saat ketika kita merasa seperti berjalan di antara dua dunia, yang lama, yang mulai memudar, dan yang baru, yang belum sepenuhnya terbentuk. Minggu ketiga Januari seringkali terasa seperti ruang kosong. Ini adalah tempat di mana energi tahun baru mulai mereda, tetapi ritme tahun ini belum sepenuhnya terwujud. Namun mari kita tantang anggapan ini. Meskipun mungkin terlihat seperti masa transisi, minggu ketiga selalu memiliki makna penting.
Itu adalah saat untuk menghubungkan benang-benang yang tersebar, untuk menyadari bahwa meskipun perubahan besar belum sepenuhnya terjadi, ada kekuatan dalam prosesnya. Ketiga adalah angka yang menunjukkan transisi, perubahan, dan awal dari pemahaman yang lebih dalam. Ini adalah saat di mana kita mulai merasakan gambaran yang lebih besar, bahkan jika itu masih samar. Jadi, apa yang kamu tahan untuk dilakukan? Di mana keraguan masih memengaruhi keputusanmu? Minggu ini, dengan energi kosmik yang mendukung, adalah saat yang tepat untuk mulai menyatukan apa yang kamu rasakan dengan apa yang kamu lakukan. Jangan biarkan keraguan menghalangi langkahmu, karena alam semesta sedang memberi tanda bahwa sekarang adalah waktu untuk bertindak dengan kebijaksanaan dan tekad yang sejajar. Pikirkanlah babak ketiga sebuah cerita adalah saat di mana semuanya mulai bersatu. Ketika potongan-potongan puzzle yang terpisah akhirnya terhubung, kejelasan mulai muncul. Ini adalah momen ketika dorongan terakhir dimulai, saat kita merasa bahwa cerita kita akhirnya mulai mengambil bentuk yang lebih jelas. Hal yang sama berlaku untuk minggu ini. Minggu ketiga Januari adalah jembatan kosmik yang menghubungkan energi segar dan ambisius dari tahun baru dengan kenyataan tentang bagaimana kita akan menavigasi sisa 2024. Apa yang telah kamu bangun sejauh ini di tahun ini? Mungkin kamu telah memulai perjalanan baru, menetapkan niat, atau merencanakan tujuan besar. Tetapi, apa yang membutuhkan lebih banyak perhatian? Apa yang membutuhkan fondasi yang lebih kuat? Minggu ini mengajak kita untuk berhenti sejenak dan benar-benar merenungkan arah yang kita tuju. Apakah niatmu di bulan Januari masih kokoh atau mulai melenceng sedikit dari jalurnya? Ini adalah waktu yang sempurna untuk berhenti, menarik napas dalam-dalam, dan menyelaraskan kembali energi. Minggu ini bukan tentang mengambil lompatan besar atau membuat perubahan dramatis, tetapi tentang melakukan penyesuaian kecil yang disengaja. Penyesuaian yang akan memastikan bahwa kita berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan kita. Masa transisi ini seringkali dianggap tidak penting, bahkan bisa terasa membosankan. Tetapi sebenarnya, minggu ini mengingatkan kita bahwa dari situlah perubahan paling mendalam sering dimulai. Seringkali, perubahan besar tidak datang dengan gegap gempita, melainkan dimulai dengan keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Apakah kamu menyadari tema-tema yang berulang dalam hidupmu bulan ini? Mungkin pelajaran yang kamu pikir sudah dikuasai muncul kembali. Mungkin seseorang dari masa lalu muncul kembali, atau ide yang terus-menerus mengusik kesadaranmu. Ini bukan kebetulan. Ini adalah petunjuk kosmik yang membimbingmu menuju pemahaman yang lebih besar. Alam semesta tidak berteriak mengungkapkan rahasianya. Ia mengundangmu untuk menemukannya. Pikirkan ritme bulan Januari sejauh ini. Apakah terasa cepat dengan tantangan terus-menerus yang menuntut perhatianmu? Ataukah terasa lambat dan penuh, introspeksi mendesakmu untuk berhenti sejenak dan merenung? Kedua ritme ini memiliki tujuannya masing-masing, dan keduanya berkontribusi pada cerita yang sedang ditulis. Sekarang, pertimbangkan makna simbolis dari minggu ketiga ini. Dalam urutan apapun, angka 3 seringkali melambangkan momen kejelasan, titik balik di mana kabut terangkat dan jalan di depan menjadi terlihat. Ini bukan minggu yang acak. Ini adalah jembatan antara niat yang kamu tetapkan di awal tahun dan tindakan yang akan kamu ambil untuk mewujudkannya. Kadang-kadang, wawasan paling mendalam bukan berasal dari hal baru, tetapi dari apa yang berulang. Luangkan waktu untuk merenung. Apakah ada keputusan yang kamu buat di awal bulan ini yang tampak tidak penting saat itu, tetapi sekarang terasa sangat berarti? Apakah ada percakapan singkat atau interaksi yang meninggalkan kesan lebih dalam dari yang kamu duga? Momen-momen ini adalah bagian dari pola yang lebih besar. Mereka bukan terpisah dari desain besar. Mereka adalah desain itu sendiri. Dan ini bukan hanya tentang melihat ke belakang. Ini juga tentang melihat ke depan. Peristiwa minggu ini, sekecil apapun, sedang menetapkan nada untuk apa yang akan datang. Perhatikan mimpimu, intuisimu, bahkan pikiran acak yang melintas di benakmu. Jawaban yang kamu cari mungkin sudah ada di sana, tersembunyi di tempat yang jelas, dalam detail yang tenang. Alam semesta meninggalkan pesan terkerasnya. Jangan biarkan momen-momen biasa berlalu begitu saja. Tuliskan pikiranmu, renungkan tanda-tanda, dan ucapkan niatmu dengan lantang.
Karena ketika kamu mulai memperhatikan pola, kamu selaras dengan aliran alam semesta, dan di sanalah keajaiban terjadi. Minggu ini mungkin terlihat tenang tetapi jauh dari kata biasa. Kamu mungkin tergoda untuk menganggap minggu ketiga Januari sebagai jeda, jembatan yang bisa dilupakan antara awal tahun dan apapun yang ada di depan. Namun di sanalah letak jebakannya. Transformasi paling mendalam tidak selalu mengumumkan dirinya dengan kembang api atau perubahan dramatis. Seringkali, mereka terjadi dengan tenang, hampir tidak terlihat, hingga dampaknya yang penuh menjadi tak terbantahkan. Dari oposisi kuat Mars hingga keseimbangan halus pendekatan Venus dan Saturnus, panggung kosmik dipenuhi simbolisme. Namun ini bukan hanya tentang bintang-bintang, ini tentang apa yang terjadi di dalam dirimu. Keselarasan kekuatan kosmis mencerminkan gerakan halus dalam hidupmu, momen singkat kejelasan, emosi yang menggelegar di bawah permukaan, dan pikiran-pikiran tenang yang terus-menerus hadir. Alam semesta tidak perlu berteriak untuk membuat suatu pernyataan. Kadang-kadang bisikannya cukup keras untuk mengubah segalanya. Mari renungkan keputusanmu minggu ini. Apakah kamu hanya menjalani hari-hari tanpa arah, menunggu peluang besar, atau tantangan nyata muncul di masa depan? Ataukah kamu mampu melihat keindahan dan potensi yang tersembunyi di balik momen-momen sederhana? Minggu ini membawa energi yang menuntut kesadaran lebih dalam. Energi yang mengajakmu untuk melampaui gangguan di permukaan dan menyelami makna yang lebih dalam, mengikuti arus yang tak kasat mata, namun membimbing langkahmu dengan pasti. Jangan abaikan tanda-tanda kecil yang hadir di sekitarmu. Jika kamu luput, mungkin kamu melewatkan kesempatan emasmu. Tapi jika kamu menyadarinya, itulah saat kamu menyelaraskan dirimu dengan tujuan hidup yang lebih besar. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Jika pesan ini beresonansi denganmu, aku mengundangmu untuk menjadi bagian dari perjalanan ini. Klik tombol subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten inspiratif seperti ini. Bagikan pemikiran atau pengalamanmu di kolom komentar, aku senang mendengarnya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Jaga dirimu, tetaplah terinspirasi, dan jangan lupa, selalu ada peluang luar biasa di setiap langkahmu.